Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, orang tua saya dan seluruh jemaah dan panitia masjid, terima kasih sudah diberikan kesempatan silaturahim dengan para jemaah Masjid Raya Rapang. Sebenarnya saya tidak ingin tausiah karena bukan level saya yang memberikan tausiah kepada Bapak Ibu. Saya datang ke sini ingin silaturahim kepada Bapak Ibu semua dan minta didoakan. Saya rasa Bapak Ibu mungkin lebih dekat kepada Allah daripada saya. Maka belajar kepada pesan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Nabi pernah minta kepada sahabatnya untuk mencari orang yang namanya Wais Al-Qarni. Tidak mana ngiro Nabi ta maka ada kusir runtuk Wais Al-Qarni suruh milo doang aku. Kira-kira begitulah. Saya datang ke sini ingin doakan kepada Bapak Ibu semua, minta doa. Semoga saya pribadi dan kita semua kehidupan di dunia dan akhirat lebih baik dan kita meninggal husnul khatimah. Hamba yang dimuliakan Allah. Tadi Imam Tak, saya menikmati yang dibaca Imam tadi di juz 4, nikmat sekali. Ada penggalan ayat wa kana Allahu bihim alima, kemudian innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Ayat ini mengingatkan kita semua, saya dan kita semua. Di depan ayat itu berbicara tentang ibadah sosial. Karena ibadah ini sering saya katakan dan bahasakan, ibadah ini dua, angkayasa ritual, angkayasa sosial. Ritual mas sempajang, Allahu Akbar, ruku, sujud. Itu ritual. Membantu orang, itu sosial. Kenal orang, itu sosial. Saya rasa di kampung tak ini, ibadah sosial tak tidak diragukan lagi. Terkadang ibadah sosial ini diabaikan orang. Tapi tidak semua. Dulu ada jamaah umroh WA saya. Kebetulan si kamera itu malolo, si kamera itu matuah. Yang malolo ya komplain. Zaman itu masih SMS, belum ada WA. Dia SMS saya, Pak Haji, saya kan sudah kasih tahu Ki, saya berangkat umroh, dia umelo ngurus matuah. Saya mau pergi beribadah. Itu karena belum paham bahwa mengurus orang itu, membantu orang itu juga ibadah. Ibadah sosial. Saya sering memberikan contoh. Kenapa sholat di masjid lebih banyak pahalanya daripada sholat di rumah? Sementara gerakannya sama. Sholat subuh 2 rakaat. Oku masih gie, oku boleh 2 rakaat toh? Oku masih gie takbir ihram, rokok sujud, oku boleh makum toh? Tapi kenapa di masjid lebih banyak pahalanya? Di situ ada interaksi sosial. Saya ketemu Bapak Ibu. Kalau di rumah tidak. Terkadang ibadah sosial ini didahulukan daripada ibadah ritual. Matangnya ki masempaja ku bolata, Allahu Akbar. Tapa gora bali bolata, tolong ki kebakaran. Sebagian ulama mengatakan berhenti sholat, bantu orang. Itu ibadah sosial.
Ayat tadi ini bercerita tentang ibadah sosial yang banyak. Setelah berbicara sembah Allah, kemudian berbicara tentang ibadah sosial. Alladzina yabkhaluna an-nasa wa ya'muruna bil bukhl. Ini penyakit. Ada angka tahu makaddi, ini ceritanya tadi. Angka tahu makaddi si matu na pengaruhi si teh makaddi. Olone ko ba makaddi mo pengaruhi si tuh. Makanya tadi saya nikmati yang dibaca Pak Imam, suaranya bagus, fasih, makhrajnya. Mungkin saya tidak bisa seperti makhrajnya dia. Terus ada yang menarik, wa kana Allahu bihim alima, ditutup dengan wa kana Allahu bihim alima. Kenapa? Ini penegasan bahwa yaro ipasu ya berangi ibadah sosial le kana Allahu bihi alima, nisab wa Allah taala. Seakan-akan apa guru ki Allah taala maka tidak semua ibadah sosial tidak mesti di semana tuh kita bantu orang tidak mesti upload toko sosial media. Karena wa kana Allahu bihim alima. Tapi di kampung kan sudah banyak ya. Sudah banyak lah yang menyumbang tanpa nama karena Allah. Karena Allah 10 juta. Tapi nak biang utan maka daya tir. Ini manusia. Makanan tegas ka fuang Allah Ta'ala maka wa kana Allahu bihim alima. Kemudian dilanjutkan lagi innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Ero fuang Allah Ta'ala dena zalimi ki. Dena zalimi ki nisan. Ini tentang ibadah sosial. Dan puasa ini mengajarkan kita sosial dan ritual. Di puasa itu ada zakat fitrah, itu sosial. Hamba yang dimuliakan Allah, ada sahabat Nabi namanya Anas. Dia bercerita tentang ibadah sosialnya Nabi. Anas bin Malik ini kita percaya bahwa kalau Anas mau bicara tentang Nabi kita percaya. Nah sebab Anas bin Malik ini mau pinondrok Nabi tak. Ini lagi. Jadi mendoakan orang itu bukan bid'ah. Memang Nabi ajarkan ke sahabatnya dan Nabi sering doakan orang. Anas bin Malik didoakan sama Nabi. Salah satu doanya panjangkan umurnya, berikan rezeki. Umurnya Anas panjang. Rezekinya ya dulu kan tidak ada rekening ya. Kita bisa gambarkan rezekinya Anas bagaimana? Ada riwayat mengatakan itu Anas, anaknya 80 orang. Kita berapa di sini yang sholat? Ada berapa orang? Kalau ada orang tua, bukan, kalau angka tahu mapandre, kata lu seso arwah pulau atau napandre, tahu soge atau pedi. Arwah pulau nek kata lu seso pandre. Ini orang kaya orang miskin? Tentu orang ekonominya di atas lah ya. Itu doa Nabi. Anas ini bercerita tentang ibadah sosialnya Nabi. Bagaimana sih Nabi ini Anas? Anas katakan Nabi itu yujibu da'watal abd. Jadi orang Nabi ta nak kunjungi awe. Kalau engkau moli nak kunjungi. Ini ujian ya kita lah. Ujian saya, ujian seperti saya. Saya biasa katakan bahwa ujian Ustadz itu tinggi. Saya bukan Ustadz. Saya kebetulan aja tinggi. Berdiri di sini. Kalau engkau misalnya Ustadz terkenal, mau nggak datang kalau diundang di masjid kecil?
Nabi datang. Itu sosial. Kalau di kampung tak ini itu tidak ditanya lagi, itu sudah bagus sosialnya itu. Bahkan ibadah sosial tak ini di atas rata-rata lah. Nah, sebab angka ibadah sosial tak, oko kamput tak, khususnya Bugis, di kampung lain tidak ada. Seperti masyarakat jemaah haji, ya kan? Syarafah Mekah. Kok kampung lain ini gak ada? Di kampung tak ada. Artinya yang ini tidak diragukan lagi lah ibadah sosialnya kita. Hamba yang dimuliakan Allah. Apalagi ibadah sosialnya Nabi. Kata Anas, dia kunjungi orang sakit. Ini juga tidak diragukan kita. Cuma pelajaran kepada orang sakit, saya kadang ada begini, ini saya. Ada orang umurnya 90 tahun, 100 tahun. Malah setamur rumah sakit. Kira-kira, terkadang, bukan semua, terkadang ada orang memaksakan untuk sembuh. Ya kan? Nah, saya di sosmed, di radio ada kajian namanya mimbar cahaya. Saya katakan begini, ini pelajaran untuk saya. Hidup ini satu paket. Ada hidup di dunia, hidup akhirat. Itu satu paket. Kehidupan dunia ini berlanjut ke akhirat. Kira-kira kupur itu okulino teki joka. Pasti ke akhirat. Semua sarana yang kita miliki sebenarnya itu mengantar kita ke akhirat. Sadar atau tidak? Kita baru beli mobil baru, ke pengantin, kecelakaan, meninggal. Kemana kita? Akhirat. Tidak ada tempat transit. Langsung akhirat. Makanya itulah tadi saya sampaikan, saya minta didoakan semoga saya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik di dunia, menuju akhirat. Tapi caranya Nabi itu, kalau mengunjungi orang sakit, tentu kita tahu, didoakan, menanyakan kabar. Didoakan gimana coba? Saya tidak mengatakan harus dipakai, tapi kita sharing. Saya pernah mengunjungi orang sakit, tapi ini keluarga saya. Umurnya sudah tua lah. Harapan untuk sembuh tipis. Menurut dokter, setelah saya bicara dokter, harapan sembuh tidak. Kuranglah. Tapi tidak, ini kita bisa analisa. Saya katakan begini, Om, kehidupan ini satu paket. Ada dunia, ada akhirat. Di dunia ini kita sudah bangga. Apa yang kita lakukan? Rumah tak sudah ada, mobil tak, harta tak, oke lah. Anak-anak tak, bagus lah. Kira-kira tugas tak di dunia sudah selesai. Sekarang kita fokus hadapi akhirat. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya tahu bahwa kehidupan ini satu paket. Ada dunia, ada akhirat. Tapi tidak bisa kita lihat sikon dalam menyampaikan itu. Ya tentu kita berikan semangat hidup. Tapi kita harus kasih tahu bahwa kehidupan ini satu paket. Dulu waktu ibu saya sakit, saya istikharah. Ini kita sharing. Saya istikharah. Ya Allah, berikan saya petunjuk. Kalau ibuku masih panjang umurnya, kasih saya petunjuk. Kalau ibuku ini
engkau masih titipkan umur di dunia yang panjang, kasih saya petunjuk. Saya akan melakukan ikhtiar kemanapun untuk berobat. Tapi kalau tidak ya Allah, kasih juga saya petunjuk. Entah itu petunjuk atau apa, saya melihat orang tua saya ini tidak lama lagi. Akhirnya yang kulakukan adalah saya minta keluarga saya setiap waktu sholat, tolong ingatkan waktu sholat. Yang saya ingin katakan bahwa biasa kita lihat lampu merah kan? Lampu hijau, kuning, baru merah. Yang kita ini lampu hijau lah. Ya kan? Tiba-tiba lampu merah. Ya? Orang sakit itu di sisi lain bersyukur. Kenapa? Lampu kuning. Ya kan? Ada kesempatan untuk beribadah terus. Coba kita jalan ke rumah sakit. Harusnya orang yang sakit itu bagi orang yang beriman beragama Islam harusnya rajin sholat. Harusnya rajin sholat. Harusnya rajin ibadah ritual dan ibadah sosial. Kenapa? Ini lampu kuning. Kita ini tele, masehata, magalak mopi, tiba-tiba lampu merah. Innalillah. Hamba yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa Allah berbicara wa kana Allahu bihim alima, kemudian innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah? Allah tahu karakter kita. Karena kita ini madain Tuhan, Allah ini ciptakan kita, pasti Allah tahu. Pasti Allah tahu karakter tak? Pasti. Karena memberi itu pekerjaan yang susah. Memberi pekerjaan yang susah. Makanya Allah katakan wa kana Allahu bihim alima, aja mau tahu bisa puang Allah Ta'ala. Dan Allah tidak zalimi kita. Allah sangat tahu karakter kita. Hamba yang dimuliakan Allah. Terakhir, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Dalam ibadah puasa ini, saya sering katakan bahwa kita itu punya rekening. Siapa yang pegang? Allah yang pegang. Tabungannya gimana? Ada tabungan sholat, ada tabungan zakat, ada tabungan puasa, ada tabungan haji umroh dan tabungan sosial yang lain. Makanya Allah katakan innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Yang tercatat di situ tidak akan kurang, tidak akan. Kita semua punya uang, insya Allah. Nah sekarang, kita pegang uang itu tidak? Enggak kan? Ada di bank. Kalau kita percaya bank, bagaimana dengan banknya Allah? Makanya, semoga dengan pendekatan ini, sebaru ke dia Pak penyakit. Dan iro ke dia seke, namo to seke tercetui. Saya kan kalau bimbing jemaah haji kan, biasa kan ratusan. Tahun kemarin Menteri Agama percayakan saya membantu beliau untuk menghandle atau membantu melayani jemaah haji seluruh Indonesia. Sebelum pindah dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji. Saya biasa begini, katakan kepada jemaah. Dari provinsi ke provinsi. Tolong pengelompokannya dicatatlah. Iro papelo pasti kamera pernah papelo. Eloner ya sifat darumpu kutu. Ya kan? Nah sabah, iro biasa kong katalu dia na papelo, na pacit di mapelo, komplengnya telu pasti kamera angkat cit di dia na poji mangase, angkat telu poji. Ini kan biasa. Pasti kamera pada na mangase, pasti kamera itu pada dia na poji. Nah, iro biasa ke pasti kamera ni tomatoy si bawa tomalolo, ini biasa komplain. Nah, inilah pendekatan ibadah sosial. Saya bilang begini,
iro ko makaddi ki penre memang di limata. Bare ipasi kamarato di pada berato makaddi. Itu ya ko lima te si kamera, lima tok ko makaddi ko tu iko bawang, siak kaddi ko noria. Karena biasa Pak, nanti kalau di Mekah aja tetap si kamera kayak Yanu. Kenapa? Makanya sekip Pak. Tikulan aja masih gitu. Ternyata orang kikir itu biar orang kikir juga tidak suka. Penyakit yang dimunculkan Al-Quran lebih parah lagi. Ya bakaluna wa ya'muruna nasa bil bukh. Maka di sini pengaruh sih tema di. Aja aja Mas sumbang ke roh. Ada biasa telepon saya Pak. Dulu kebakaran pesantren Asadiah. Kebetulan saya ketua yayasan. Ada orang sidrap, tahu sogi Pak. Galuna, ayo wake kah? Dia menyumbang 10 juta. Untuk saya banyak, tapi untuk dia, CD miro. Ada menelpon saya saudaranya, Pak Haji, aja nata pengaruhi Mas Sumbang. Namun itu mah Mas Sumbat toh. Ya mudah-mudahan bukan yang dimasuk Al-Quran, alladzina yabakaluna nasa wa ya'muruna bil bukh. Kurang maka di. Nah pengaruh sih teh. Hamba yang dimuliakan Allah, semoga pertemuan kita ini bermanfaat sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang dekat dengan ibadah ritual dan ibadah sosial, dan kita menjadi orang yang baik sangka kepada orang. Nah, sobat biasa tuh ini mungkin orang yang kemarin itu dianggap tidak baik. Tapi bisa saja sudah diampuni dosanya, tapi di kepala tak masih tidak baik. Jadi semoga Ramadan ini kita lihat orang baik semua. Karena ini sudah subuh kelima, mungkin subuh ketiga, subuh kedua kemarin sudah diampuni dosanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqil aqwam tariq, wabillahi taufiq was wal irsyad. Dan terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.